Selamat datang dan selamat menikmati. Sebelumnya Suho dan Amut sudah mencoba berbagai cara agar Amut bisa masuk ke dalam Shadow Dungeon. Tapi rantai sihir selalu muncul dan menghalangi Amut untuk pergi dari Dungeon Piramid. Oleh karena itu, Suho membuat dua rencana. Yang pertama, ia dan Esil akan mengalahkan bos dan menghancurkan dungeonnya. Yang kedua, Amut menghancurkan rantai dan masuk ke dalam Shadow Dungeon. Pertarungan Suho melawan bos dungeon terasa sangat sulit. Pasir yang dikeluarkan bos itu menghalangi Suho untuk bisa mendekat. Dan juga nama dari bos dungeon itu berwarna merah, yang berarti setidaknya rank A. Suho berpikir dirinya akan kehabisan mana bila pertarungan terus berlanjut, oleh karena itu pertarungan harus cepat diselesaikan. Suho memutuskan untuk menggunakan Bone Skill bersama Esil. Suho sudah mempelajari cara menggunakan Bone Skill milik Esil. Setiap kali Esil membunuh monster, ia akan menghisap jiwa monster dan menambah persenan Bone Skill-nya. Bone Skill disalurkan ke tangan Suho, dan seketika Esil terjatuh. Esil berharap dirinya tidak menjadi beban untuk seterusnya. Ia berharap Bone Skill miliknya dapat membantu Suho dalam satu serangan. Dengan satu serangan Bone Skill, bos dungeon dikalahkan. Seluruh dungeon bergetar kencang, menandakan bos dungeon sudah dikalahkan dan dungeon akan runtuh. Satu persatu rantai yang mencengkram tembok mulai terlepas. Saat Beeru mengajak Amut untuk mengikuti dirinya, Amut terdiam tak percaya kalau ia sudah terbebas dari Iron-Bodied Monarch. Sampai sekarang, Amut masih belum tahu mengapa Tarnak memilih dirinya sebagai eksperimen. Yang dirinya ingat hanyalah kesakitan yang harus ia tahan selama badannya disiksa dan dipulihkan kembali. Tarnak akan menghancurkan badannya dan penyihir akan memulihkan dirinya. Saat eksperimen berlanjut, badannya bertumbuh semakin kuat seperti yang mereka perkirakan. Tapi pikirannya hancur selama penyiksaan itu, dan berakhir dengan dirinya mencongkel sendiri kedua matanya. Ada satu hal yang membuat dirinya mampu melalui itu semua. Dirinya bermimpi, dapat kembali ke alam luas dan menikmati keindahannya. Tiba-tiba, semua rantai sihir menyerang Amut, seakan tidak akan membiarkan Amut pergi dari dungeon itu hidup-hidup. Tapi Suho datang, menghalau semua rantai masuk ke dalam gate dan menyebar ke segala penjuru Shadow Dungeon. Amut tergerak melihat Suho yang sekuat tenaga menghalau rantai untuknya. Amut memutuskan akan membantu Suho menghalau rantai yang tersisa. Saat Esil terbangun, ia mempertanyakan keadaan Suho. Ia tidak tahu apa yang terjadi karena dirinya pingsan setelah menggunakan Bone Skill. Tapi Beru menenangkan Esil karena Suho baik-baik saja dan butuh istirahat. Di kantor asosiasi, Pak Wu melihat data Jinwoo dan berpikir, hilangnya Hunter Sung Jinwoo menandakan ada sesuatu yang terjadi. Gates dan para Hunter mulai bermunculan. Karena ingatan dari dunia lama yang diberikan oleh Jinwoo, dirinya berhasil membangun asosiasi Hunter dan mengendalikan kekacauan. Tapi keberadaan Stardust menandakan ada sesuatu yang lain di dunia ini yang tidak pernah terjadi di dunia sebelumnya. Sebuah stimulan yang dapat menaikkan level mana Hunter tingkat rendah tanpa ada efek samping sama sekali. Hal itu tidak pernah ada di dunia yang lama. Dari informasi yang Pak Wu dapatkan, ternyata Lee Min-sung, wakil ketua Guild The Reaper adalah distributor utama Stardust. Melihat bagaimana Min-sung sangat aktif saat Lim Taegyu, ketua Guild tidak ada di tempat, kemungkinan besar Min-sung bertindak sendiri tanpa bantuan ketua Guild. Lee Min-sung tidak pernah menjalankan operasi yang sebegitu besar di dunia yang lama. Sepertinya ada pihak ketiga yang mendukungnya di belakang layar. Ternyata Pak Wu mendapatkan telepon dari Jinwoo. Jinwoo meminta tolong kepada Pak Wu untuk membantu keponakannya seorang Hunter yang terjebak di dalam gates. Pak Wu terkejut menyadari kalau Hunter itu adalah Sung Suho. Satu persatu anggota Asura Guild diselamatkan oleh Suho dan ditaruh di dalam mobil. Hunter Singh yang baru tersadar dibuat terkejut oleh Suho yang mengatakan kalau dungeonnya sudah diselesaikan. Akhirnya Suho dapat pulang setelah ia menelpon Jinwoo, pamannya. Sepertinya Suho akan mengunjungi asosiasi Hunter untuk memberikan penjelasan karena pamannya melaporkan kejadian ini kepada seorang kenalannya di asosiasi Hunter. Tampaknya rantai sihir itu tidak dapat hilang sepenuhnya dari Amut. Untuk sekarang pergerakan Amut hanya terbatas di dalam Shadow Dungeon saja. Amut meyakinkan Suho kalau yang terpenting dirinya sudah terbebas dari Dungeon Piramid.
Dirinya yang sekarang mempunyai ruang gerak yang lebih luas, mungkin karena rantai yang tersebar jauh di seluruh penjuru Shadow Dungeon. Lalu Amut membawa Suho pergi menuju atap gedung tertinggi. Amut mengatakan, tempat ini cukup luas dan mengingatkannya akan rumah lamanya. Sesuai dengan janjinya, ia akan menjadi pendamping Suho. Akhirnya Suho harus kembali ke Korea menggunakan pesawat. Gate yang menuju Korea sudah tertutup, jadi ia tidak punya pilihan lain. Beru mengatakan, setelah menyelesaikan dungeon piramid, Suho jauh lebih kuat sekarang. Berdasarkan status, mungkin Suho sudah setara Hunter rank A, dan ini saat yang tepat untuk mulai melawan Lee Min-sung dan utusan Itarim. Di kantor Guild the Hero, dengan anggota rata-rata Hunter rank C, mereka dapat memiliki gate rank B dan menyelesaikannya. Semua itu dapat terjadi karena bantuan dari Stardust tidak hanya mudah ditemukan, tapi harganya semakin murah. Hanya ada satu orang Hunter yang tidak menggunakan Stardust di Guild the Hero, orang itu bernama Kim Sung-soo. Lalu tiba-tiba, utusan Itarim datang bersama anak buahnya ke kantor Guild the Hero. Utusan itu meminta agar gate milik mereka diberikan kepadanya. Dalam sekejap, seluruh anggota Guild the Hero tunduk kepada utusan. Tapi hanya Hunter Kim yang tidak berpengaruh, semenjak dirinya bukan pengguna Stardust. Utusan itu mengatakan, penciptanya memerintahkan untuk mengambil alih dunia ini yang tak bertuan. Dan itulah sebabnya ia datang ke bumi. Tapi ada beberapa hal yang menarik perhatiannya. Ciptaan ada untuk memenuhi keinginan sang pencipta. Tapi para manusia ada untuk memenuhi keinginan mereka masing-masing. Hunter Kim ingin semua anggota guildnya kembali seperti semula. Utusan yang melihat Hunter Kim begitu agresif dan menghina sang pencipta, membuat utusan sangat marah dan langsung menyerang Hunter Kim. Setelah ketua guild dan Hunter Kim mati, utusan memerintahkan semua untuk membereskan kekacauan ini dan lupakan apa yang terjadi. Utusan itu berpikir, semua ciptaan ada hanya untuk memenuhi keinginan sang pencipta. Tapi ciptaan di dunia ini membunuh penciptanya atas keinginan mereka sendiri. Terlihat utusan mengalahkan dan menahan bos dungeon milik Guild the Hero. Lalu sang utusan mengeluarkan batu Stardust dan menancapkannya di bos dungeon tersebut. Sang utusan ingin bereksperimen dengan dunia ini, semuanya hanya untuk memenuhi keinginan sang pencipta. Di Bandara Incheon, anggota asosiasi Hunter menemukan ada gate yang terbuka dan akan dungeon break dalam waktu dekat. Tapi, mereka semua sudah di bawah pengaruh utusan Itarim. Utusan Itarim mencegah mereka untuk melaporkan apapun ke asosiasi. Ciptaan diciptakan untuk memenuhi keinginan penciptanya. Saat sang pencipta merasa bosan, para ciptaan saling berperang untuk menghibur sang pencipta. Saat sang pencipta menginginkan sesuatu, para ciptaan akan mengerahkan segalanya untuk itu. Sang pencipta, dewa mereka, memberikan perintah. Salah satu dari sang pencipta dari dunia lain telah terbunuh. Mereka diperintahkan untuk mengambil alih dunia itu. Berdasarkan perintah sang pencipta, mereka berkumpul dari seluruh penjuru dunia, dan pasukan mereka bersiap untuk mengambil alih dunia tak bertuan itu. Dibutuhkan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirim pasukan yang sebegitu besar ke dimensi yang lain. Semakin banyak energi yang digunakan untuk melewati celah dimensi, semakin kecil jalan yang terbuka, dan pasukan mereka terhenti untuk waktu yang cukup lama. Tapi pasukan mereka tidak menyerah dan akhirnya sampai di dunia tak bertuan itu. Dan di sana, mereka bertemu dengan kegelapan. Kegelapan yang tak berujung dan yang tergelap. Mereka semua masuk dalam kegelapan dan dikepung tanpa tahu apa yang mereka hadapi. Sang kegelapan dan pasukannya sangat teramat kuat. Tapi ada alasan lain untuk mereka takut pada kegelapan. Pasukan mereka yang gugur di medan perang, dimangsa oleh kegelapan dan dibangkitkan kembali sebagai pasukan musuh, memaksa mereka untuk bertarung melawan kaum mereka sendiri. Peperangan semakin meluas dan korban jiwa berjatuhan semakin banyak, tapi hanya kegelapan yang bertambah kuat. Pasukan mereka akhirnya tersudut dan dipaksa untuk mundur ke dimensi lain. Keputusasaan yang berlarut-larut melawan kegelapan membuat pasukan mereka dalam kehancuran. Tapi, salah satu utusan yang bernama Tiel mempunyai suatu rencana. Tiel mengatakan, ini adalah kesempatan mereka. Perjalanan antar dimensi akan sulit untuk sang kegelapan, sama seperti mereka. Karena mana yang sangat banyak,
sang kegelapan tidak dapat kembali ke dunia itu untuk sementara waktu. Ia tidak mendeteksi makhluk dengan mana di dunia tak bertuan itu. Ia akan menggunakan Mistburn untuk menghancurkan dunia itu dari dalam. Mistburn adalah makhluk tingkat terendah dari semua pengikut Sang Pencipta. Mereka akan melakukan apapun walaupun badan dan pikiran mereka dihancurkan oleh api kepercayaan. Mereka mungkin lemah, tapi mereka sangat efektif dalam menyebarkan kepercayaan mereka dan terbukti mematikan untuk makhluk yang tidak mempunyai mana di bumi. Mereka percaya kalau Mistburn dapat digunakan untuk merekrut banyak pengikut di bumi. Dengan cukup pengikut, mereka dapat melebarkan teritori dan mungkin menciptakan keajaiban. Dan dengan demikian, rencana Teal dijalankan tanpa ada yang keberatan. Teal menggunakan kekuatannya dan memecah dirinya menjadi 5 pecahan dan mengirim pecahannya yang terlemah ke bumi bersama dengan api Mistburn. Seperti yang diperkirakan, pecahan itu terlalu lemah sampai-sampai tidak terdeteksi oleh kegelapan, dan Teal berhasil menyusup ke bumi tanpa kesusahan. Tapi pecahan yang pertama menemukan tantangan yang tak terduga. Entah bagaimana, makhluk di bumi mempunyai mana. Teal akhirnya mengetahui kalau mana mulai ada di bumi saat bencana mulai terjadi. Pecahan yang pertama menunggu pecahan yang lain tiba sebelum bertindak, dan pada akhirnya berhasil bergabung dengan pecahan yang kedua. Bencana tidak dapat diperkirakan atau mungkin sekedar kebetulan. Ia tidak dapat membiarkan apapun menghalangi rencananya. Manusia, terutama mereka yang disebut Hunter, mereka harus dipelajari. Ia ingin tahu apa yang Hunter mampu lakukan. Dalam rangka mewujudkan tugasnya sebagai salah satu pecahan Teal, dirinya akan melihat sendiri kemampuan para Hunter. Para monster mulai memasuki bandara, dan mereka membunuh semua manusia yang terlihat. Pecahan Teal berpikir, bila ia melepaskan monster tingkat tinggi, asosiasi akan dipaksa mengirim Hunter tingkat tinggi juga. Ia ingin melihat kemampuan Hunter rank S, bila memungkinkan. Saat pecahan Teal melihat ada Hunter di bandara, ternyata mereka adalah pemakai Stardust. Stardust adalah stimulan yang didapat dari melelehkan Mistburn. Jumlah yang tidak terlalu banyak tidak akan menimbulkan efek yang terlihat. Tapi dengan kemampuan spesial Teal, mereka semua akan menjadi pengikut setia yang menuruti semua perintah dirinya. Pecahan Teal memerintahkan para Hunter itu untuk pergi agar tidak mengganggu rencananya. Saat pecahan Teal melihat manusia yang mati di depannya, ia berpikir, ia percaya kalau hidup akan berarti bila sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Jadi bagaimana manusia bisa mempunyai sesuatu yang disebut dengan keinginan? Keinginan ada untuk Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Apakah mungkin manusia berada di tingkatan yang lebih tinggi darinya? Tiba-tiba saja Suho datang dan mulai menghajar monster-monster yang ada di sana. Saat pecahan Teal melihat Suho, ia teringat akan Hunter dengan masker hitam yang dikatakan oleh Lee Min-sung. Apakah mungkin orang ini yang selama ini dicari olehnya? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.